cintamu bagai ombak yang melanda ke dasar samudra. Cintaku, tak usah kau ragu. Tunjukkanlah padaku keutuhan pribadimu, bukan pesona dunia yang hanya sementara dan tiada abadi. Tiada hidup yang kekal di dunia. Cintaku, tak usah kau ragu. Bi, aku udah dapat kerja, Bi. Kau dapat kerja? Iya. Di mana, Rob? Di pabrik dari papanya Anita. Kapan mulai kerja? Minggu depan. Sip. Sekarang ini setiap bulan Papa bisa mengharapkan dari Robi 150.000 dan dari Romi juga 150.000. Bajingan! Bangsat! Bi, penipu! Jangan, Bi! Menyerahkan dong! Penipu! Jangan, Bi, Robi. Manusia tidak tahu diri! Jangan, Bi, bangsat! Udah! Papa cuma perlu uang. Uang? Kan baru kami kasih, Pak, habis bulan 300.000. Iya. Kalau kartu lagi jeblok, biar main kecil-kecilan, sebentar juga ludes. Kartu jeblok? Papa main judi ya? Kok Papa tega sih nyakitin Mirna begitu? Papa sengaja mau menghancurkan perasaan Mirna ya? Papa mau Mirna berhubungan sembunyi-sembunyi dengan Robi? Oke, kalau itu maunya Papa. Nina! Nina! Om, selamat pagi Om. Sebentar Om, silakan duduk. Oh, Pak Mukhtar. Maafkan. Saya juga maafkan. Karena saya berada di kamar mandi. Itu tidak menjadi soal. Iya. Yang menyebabkan aku tidak sabar Iya. dan pagi-pagi sudah ke sini Iya. adalah untuk memberitahukan bagaimana luar biasanya perubahan watak anak-anakku sekarang. Robi dan Tommy. Iya, sungguh ajaib. Alhamdulillah. Monggo, lega dulu. Ya. Siasatku menyatakan usahaku bangkrut telah merubah sikap mereka. Kalau begitu, taktik kita ini berhasil loh. Kenyataannya memang demikian. Iya. Mereka benar-benar percaya usahaku bangkrut. Dan hidupku sen demi sen tergantung dari penghasilan mereka. Mariono,
Ternyata sandiwara kita berhasil merubah kelakuan anak-anakku. Dan sekarang mereka menyadari apa itu tanggung jawab dan membuang kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Apa itu tidak menakjubkan? Betul-betul seperti dongeng. Aku terharu dan bangga, Mo. Sudah selayaknya kau ikut berbangga, karena tanpa bantuanmu semua ini tidak akan pernah terjadi. Seumur hidupku tidak dapat kulupakan bagaimana Robi menghinamu di depan umum, tapi kau tetap sabar dan tegar menerimanya. Terapi kadang-kadang memang menyakitkan. Percayalah, Mo. Jangankan cuma hinaan. Seperti pepatah Jawa mengatakan, tego larane ora tego patine, Mo. Aku sangat menghargai kebesaran jiwamu dalam menjunjung nilai-nilai sebuah persahabatan. Mariono, aku berhutang budi padamu dan tidak akan kulupakan sampai akhir hayat. Jangan bicara begitu. Ini kenyataan, tetapi kita masih perlu merahasiakan soal ini terhadap anak-anakku. Hanya kita berdua yang tahu. Paman, Om, ini tehnya. Terima kasih. Maaf Aida terlambat menyajikannya. Sajiannya yang terlambat, tapi perhatian kepada orang tua lebih penting, Aida. Menghormati orang tua berarti menghormati diri sendiri, nak. Mirna jadi tidak habis pikir. Kenapa sih Papa tidak pernah bisa mengerti kalau Mirna sangat mencintai Robi? Pokoknya mah, kalau sampai Mirna tidak bisa menikah dengan Robi, oh lihat saja nanti. Mirna, jangan berpikir seperti itu. Nasrun itu seorang pemuda yang baik, sama baiknya dengan Robi. Dan dia juga sudah bersedia mau menikahimu. Mereka kan sudah tahu kalau Mirna itu anaknya brengsek. Kok masih mau sih? Laki-laki macam apa tuh? Papamu sudah menceritakan semua siasatmu yang dulu. Dan mereka percaya pada papamu. Makanya mereka khusus datang dari Bandung untuk memberimu cincin pertunangan. Apa Papa nggak takut kalau nanti Mirna usir lagi mereka seperti tempo hari? Percuma. Kali ini mereka tidak akan lagi percaya siasatmu. Mereka sudah tahu. Kamu ini anak gadis dari keluarga terhormat. Ada yang mereka belum tahu, Ma. Aku kagum tadi di acaramu menangani perkara klien kita di pengadilan. Dan aku yakin kau akan mampu memenangkan kasus itu. Terima kasih, Pak. Semua itu baru permulaan dari karirmu. Artinya, kau harus lebih giat lagi untuk mencapai puncak prestasimu. Tentu, Pak. Sekarang kau boleh langsung pulang. Supaya bisa menyiapkan dirimu untuk berjuang besok membela klien kita. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Ya, selamat sore. Pak Mudar, mari Pak. Dia sudah saya suruh pulang. Sofyan, terima kasih. Aku lihat Robi sudah banyak kemajuan. Ya, sudah lain sama sekali dari yang dulu. Ya, semua ini berkat bantuan kalian. Tapi tolong, jangan sampai Robi tahu. Karena khawatir nanti dia bisa hilang kepercayaan diri. Jangan khawatir Pak Muhtar. Saya dan Karsidi sudah bertekad untuk merahasiakannya seumur hidup. Alhamdulillah. Halo, Sarah. Ini aku, Anita. Oh, mau bicara dengan Pak Romi. Bapak baru saja memimpin rapat. Dia pesan untuk sementara tidak mau diganggu oleh siapapun dengan alasan apapun. Wah, tapi kenapa dia bikin janji sama saya siang ini? Ini rapat di luar jadwal. Kalau ada pesan yang bisa saya sampaikan barangkali? Nggak usah deh. Tolong bilangin aja tadi saya telepon. Ya?
Baik. Kasihan si Romi. Tentu dia belum makan siang. Aku beli makanan pasti dia suka. Nit, kamu jangan salah paham, Nit. Kamu harus dengar penjelasan aku, Nit. Alasan kamu! Nita! Nit, Nita! Tunggu! Gimana nih aku? Sorry, aku sekarang harus urus pacarku. Masalah pacar kamu urus sendiri deh. Nit! Kamu, Rami! Turun kamu. Turun? Aku mencintai kamu, Nita. Lalu ngapain kamu sama sekretaris kamu di situ, ha? Si Sarah itu mau bikin cemburu pacarnya. Katanya sekarang malah kamu yang jadi cemburu. Siapa yang cemburu? Jangan sembarangan ngomong kamu. Ayo turun. Buktinya kamu ngambek. Enggak. Cemburu kan? Enggak. Turun. Aku nggak mau turun. Kalau kamu nggak mau turun, biar aku yang turun. Nita! Bilang mau rapat, ngotot pacaran kamu. Kamu denger dulu dong, Nit. Lepas. Nita! Nit! Tunggu ya. Iya, Pak. Bung sudah punya anak berapa? 2, Pak. Masih kecil-kecil. Bagus. 2 cukup. Iya, Pak. Tapi sejak kecil jangan dimanjakan. Oh iya, Pak. Nanti mereka rusak. Iya. Rumah saya yang ada lampu itu. Jalan. Iya, Pak. Iya, sebentar. Sebentar dong, Pak. Bapak minum lagi ya? Iya. Tapi tidak mabuk kan? Halo abang iparku. Akhirnya aku kesini juga. Apa kabar, Bang? Abang pasti heran kan? Aku bisa datang ke sini. Kata orang, kalau langkah ini lagi muncul, sejuta jalan terbuka, Bang. Tadi aku ketemu Robi di terminal, lalu aku ke sini. Aku baru dengar soal kakakku yang baru saja meninggal tanpa berita, Bang. Aku sangat menyayanginya, Bang. Dia adalah kakakku satu-satunya yang aku punya. Aku sangat mengasihinya. Dan apa yang kau ceritakan soal si Mariono Peparat yang mengambil alih perusahaan papamu ini, Roh? Rasanya aku ingin membunuh bangsat itu dengan tanganku ini. Sungguh, Bang. Abang betul-betul lagi apes. Bisa-bisanya ditikam dari belakang oleh teman seusaha sendiri. Sampai abang jatuh merosot seperti ini. Paman istirahatlah dulu. Pasti Paman capek kan? Gampang. Seharian penuh Paman dalam pesawat dari Amerika ke Jakarta ini. Istirahatlah Paman. Robi,
Kamu kan pengacara. Kenapa tidak kau seret si Mariono itu ke pengadilan? Hah? Jangan, Bos. Aku sudah bilang, jangan hubungkan anak-anakku dengan urusanku. Kenapa, Bang? Biarkan urusanku menjadi tanggung jawabku sendiri. Walaupun anak-anakku menanggung akibatnya. You see, aku bangga punya kakak ipar seperti papamu, Rob. Langka, tapi nyata. Kalian sebelum tidur jangan lupa sembahyang ya. Rasanya paman juga perlu istirahat. Mari saya antarkan paman. Tidak usah. Pikir-pikir ada benarnya juga yang dikatakan paman tadi. Percuma aku jadi pengacara kalau tidak bisa mengatasi si Mariono itu. Iya sih. Aneh juga jalan pemikiran papa. Tapi mau gimana lagi? Cuma itu yang bisa membahagiakan papa. Saat ini kita harus ngikutin jalan pemikirannya, kemauannya. Ya, macam-macam lah. Kamu tahu sendiri kan, Bi. Papa merasa sangat kehilangan dengan kepergian Mama. Sekarang sifatnya jadi aneh dan sangat berubah. Kalau itu aku ngerti, Rom. Tapi bagaimanapun juga aku akan seret si Mariono itu ke meja hijau. Aku tinggal tunggu kesempatan, Rom. Teman, aku minta dengan hormat. Besok pagi-pagi benar kau tinggalkan rumah ini. Sebelum anak-anakku tahu bahwa kau bukan pulang dari Amerika seperti yang kau ceritakan pada mereka, tapi baru keluar dari penjara. Ya, karena kau ingin menjaga nama baikmu kan? Bro, kau malu punya saudara ipar yang baru keluar dari bui ini, iya kan? Aku tidak peduli dengan nama baikku, tapi anak-anakku perlu ketenangan. Oke, bro. Baiklah. Besok aku akan pergi dari sini. Tapi ada yang perlu kau dengar dari mulut saudara iparmu yang keluaran bui ini. Aku tahu sandiwaramu dengan Mariono. Sandiwara apa? Nanti kalau anak-anakmu tahu, rusak kau, Bang. Besok pagi aku akan beritahu kita ketemu di mana. Oke? Apa Bustaman sudah bebas? Ya, tapi dia bilang pada anak-anakku, dia baru pulang dari Amerika. Rupanya dia mendengar percakapan kita di rumahmu. Sekarang dia mencoba memeras aku. Jadi dia tahu sandiwara kita? Ya, sediakan cek 10 juta nanti malam. Biar bajingan itu tutup mulut. Baik. Asal dia tahu diri saja. Tapi, selama aku kenal sifatnya, dia akan jadi seperti tumor ganas dalam badanmu. Kau harus tega membuangnya. Ya, kita harapkan saja dia tidak meneruskan niat jahatnya itu. Kak, aku nggak suka ngeliat sikap kamu yang ngehindarin aku terus-menerus. Kamu nggak percaya kalau aku itu cuma nolongin si Sarah. Tidak mungkin kamu hanya sekedar menolong. Pasti kamu ada apa-apanya. Ada apa-apanya gimana? Kamu harus tahu kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lantas untuk apa kamu gandengan mesra sama perempuan itu depan mata saya? Apa itu gak kejam buat saya? Nit, kasih aku kesempatan kalau aku itu benar-benar nggak salah. Kalau aku tuh benar-benar mencintai kamu, Nit. Kamu sengaja mau panas-panasin
Enggak, Nit. Bohong! Yang kamar 202, tolong kuncinya. Sebentar Pak ya. Ini kuncinya Pak. Oke. Sama, maaf Pak, ada surat nih buat Bapak. Oh. Ini yang saya perlukan. Ini tidak. Oke, thank you, Miss Audrey. Sama-sama Pak. Thank you. Sama-sama. Kalau itu rencanamu, gila. Pantas Kartina tidak bisa membantumu dan menyuruhmu datang kemari. Makanya aku datang ke kamu. Kamu kan orangnya suka gila-gilaan. Aku yakin kamu pasti bisa bantu aku. Tapi kalau idemu yang ini tidak gampang. Bisa gila beneran aku. Di mana mesti dicari? Tolong deh. Katanya kamu sahabat aku. Masa sih kamu tega lihat aku kawin sama orang yang aku nggak cinta? Tentu tidak dong. Nah, gitu dong. Thank you deh. Kalau gitu sampai ketemu ya, Rin ya. Dari nih, Mirna. Ini cincin yang khusus saya pesan untuk calon menantu saya. Menantu, Pak? Menantu saya si Mirna. Dan dari tangan Nasrullah nanti yang akan menyematkan ke jari manis Mirna menantu saya. Sekedar diketahui oleh Pak Purnomo bahwa anak saya pernah berjanji dan bersumpah. Dia mengatakan akan kawin 1 kali dan mati 1 kali hanya untuk 1 istri. Dalam arti kata lain, tidak kawin cerai, kawin cerai. Alhamdulillah. Oh, jangan nangis sayang. Lihat tuh, permata hatiku. Tuh, lihat siapa yang datang tuh? Tuh, itu yang datang calon kakek baru. Dadah. Nah, kalau ini calon papa kamu yang baru. Kasih tangan sayang, kasih tangan manis. Kasih tangan manis. Oh, ya kok malah nangis sih? Oh sayang, itu nenek. Loh, kok pada diem sih? Saya kan dulu udah bilang kalau saya ini anaknya berandalan. Kok masih mau balik ke sini kamu? Memangnya papa nggak cerita ya? Nggak cerita soal bayi ini, mama juga enggak. Sorry deh, saya jadi nggak enak. Biasa toh, orang tua kadang-kadang suka mau nutup-nutupin biar anaknya bagus. Tapi saya mau terus terang sayang, cep sayang. Ya, sekarang terserah Bapak Depari saja. Ayah saya ingin mensiahkan cucunya ini dengan menyerahkan saya putrinya kepada Pak Depari. Sekarang Bapak mau terima saya apa adanya dengan bayi haram ini? Bayi haram? Ini bayi saya, hasil hubungan gelap saya dengan kekasih saya. Kalau Bapak mau terima, saya rela jadi istri anak Bapak. Oh apa? Oh, sayang. Good. No, Papa. Nah, ini baru anak Papa yang taat. Taat, Papa. Kalau anak muda bilang taat, tapi kalau orang tua bilang taat. Ayo kita pulang. Tunggu Pak Depari. Omong kosong apa lagi kamu? Bayi siapa lagi yang kau peralat? Papa malu ya dipanggil kakek. Ini anak saya.
Lihat nih, matanya, hidungnya, bibirnya, mirip kan? Bawa Pai ini jadi pembantu. Ini betul-betul anakku. Sekarang kamu resmi jadi suami saya. Walaupun kita belum menikah. Pak Depari, saya mohon Pak Depari tidak menanggapi omongannya. Karena Mirna hanya ingin menakut-nakuti kita. Mas Bor, sebetulnya putri Anda sudah cukup meyakinkan kami. Tetapi saya merasa menyesal dan saya tidak percaya lagi. Ini namanya bukan kerbau marcuet lagi, tetapi kerbau lajer yang bisa hantam sana, hantam sini. Walaupun dia tahu bahwa dia bukan mukrimnya. Tetapi aku, kami, kita semua adalah manusia yang teguh beriman. Pak, kayak Jakarta aja. Ya, karena kita tinggal di Jakarta. Oke, let's go ya. It's grand my son. Come on. Lama banget sih lo, udah kritik nungguin lo. Udah setahun gue ikut Mapala ke Gunung Gede. Rasanya dengkul gue mau copot, Mir. Tapi kita berhasil, Mir. Gue lihat Pak Depari sama anaknya yang culun itu keluar dari rumahmu tampangnya kayak orang linglung. Gimana nggak kayak orang linglung? Gue tiba-tiba keluar bawa bayi, terus muka mereka langsung pucat, kontan angkat kaki. Gue yakin, Rin, mereka nggak bakalan balik ke sini lagi. Gue mesti buru-buru pulangin nih bayi nih. Iya dong. Kasihan tukang gado-gado. Pasti dia mikirin takut bayinya kenapa-napa. Aduh. Oh, dia taunya gue bawa jalan-jalan naik mobil. Makanya dia nggak curiga kenapa-napa. Ya? Aduh, jahat ya gue. Ini uang yang kamu minta. Dengan satu syarat. Kamu tidak akan menemui anak-anakku lagi. Aku bilang sama mereka, kamu sudah kembali ke Amerika. Oke. Oke. Masa cuma segini? Ini tidak cukup untuk ongkos ke Amerika. Jadi, aku tetap di sini saja. Apa? Ini sudah menjadi milikku. Kalau kau rampas, aku teriak kau rampok. Kapan-kapan kalau aku perlu uang lagi, aku akan minta. Gua ajar! Ini untuk yang terakhir kali. Tahu? Sabarmu. Sabarmu. Ingat, kamu ini narapidana yang baru dibebaskan. Kalau kamu terlibat kriminalitas lagi, kamu akan dihukum lebih berat. Tuhan Mariono, penjara itu sudah sama dengan rumah saya sendiri. Segalanya serba gratis, kecuali satu, kebebasan. Tetapi
kalau rumah Anda tiba-tiba berubah menjadi neraka karena anak Anda menuding Anda sebagai orang tua pembohong yang pura-pura miskin, padahal tidak. Lebih baik mati daripada dicaci maki oleh anak sendiri. Lisa, ada sesuatu untukmu. Apa? Ini yang kujanjikan untukmu. Bisnisku di Amerika berhasil. Kau tidak pernah bohong. Bohong itu racun. Wanita itu madu. Oke? Rita, turun kamu. Kita harus selesaikan masalah kita sampai selesai, Nit. Lepas ah! Kita kan sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi, tau? Kamu jangan ngomong sembarangan, Nit. Kamu brengsek. Aku brengsek. Lu jangan kasar ya. Dia cewek gua, lu mau apa lu? Lu nggak usah ikut campur lu. Romi, udah. Dia saudara sepupu saya. Hah? Sorry ya. Gua nggak tahu kalau jadi begini. Ini gara-gara kamu membuktikan cintamu padanya. Saudaramu ini jadi korban. Gila lu, Nit. Sorry deh. Ntar gua ganti rugi. Yang penting kan gua udah tahu cintanya dia sama gua 100%. Sialan, kamu ngerjain ya? Rom, kenalkan ini Roni, saudara sepupu saya. Sorry ya, salah sangka. Gak apa-apa. Yang penting tidak salah pilih. Anita itu oke punya sih. Ron, kamu pulang pakai taksi ya? Gila lu. Aku sama Romi naik mobil kamu. Oke deh. Dasar apes. Udah kena tonjok, mesti bayar taksi lagi. Untuk anakku, Robi sarjana hukum. Pengacara yang berhasil memenangkan perkara di pengadilan. Selamat, Rob. Terima kasih, Papa. Seandainya peristiwa ini disaksikan oleh ibumu, Rob, dia pasti bangga. Jangan kecewa. Masih ada aku, pamannya Robi, sebagai ganti ibu kalian. Tapi sayangnya, papamu sampai hati tidak mengundang paman. Baiklah. Karena aku tidak diundang, maka aku mau bikin surprise untuk Robi sebagai hadiahnya. Dan papamu sudah tahu apa hadiahnya. Boleh aku katakan sekarang, Bro? Baiklah. Karena papamu diam saja, berarti dia setuju. Nah, hadiahnya adalah kau boleh pilih. Mau mobil mewah atau mau menginap selama 1 bulan penuh di hotel bintang 5 atau jalan-jalan ke luar negeri selama 2 minggu. Semuanya paman yang akan bayar. Tapi tetap harus melalui persetujuan papamu. Kau tidak keberatan kan? Paman, Robi mau mengucapkan terima kasih atas segala tawaran Paman. Tapi Robi rasa Robi tidak perlu itu. Yang Robi perlu hanya doa restu dari Paman supaya Robi bisa lebih sukses lagi. Robi ingin sukses seperti Papa, Paman. Oh, kalau soal itu pasti Paman doakan. Terima kasih, Paman. Selamat ya, Rob. Nah, mari kita minum untuk Robi. Good.
Surabaya? Mau ngapain, Ma? Itu. Papa sudah atur perkawinanmu dengan anak teman Papa, pengusaha real estate. Tapi, Pak... Jangan bantah Papa. Apa itu? Kau kakak iparku, ada apa pagi-pagi sudah meneleponku? Bustaman, sebaiknya kau tinggalkan hotel itu hari ini juga. Aku sudah tidak mau membayar sewa hotelmu lagi. Kok mendadak marah-marah begitu, Bang? Ada apa sih? Kau pergi dari kota ini. Dan jangan lagi mengganggu aku dan anak-anakku. Baiklah. Di mana aku harus tinggal kalau harus keluar dari hotel ini? Kau pergi dari kota ini. Abang usir saya. Dari mana ongkosnya, Bang? Aku yang urus ongkosmu. Kalau begitu aku setuju. Beri aku modal sedikit saja. 100 juta. 100 juta? Kau mau peras aku ya? Bang Muhtar, apa artinya uang segitu kalau dibanding dengan kekayaan dan masa depan kedua anakmu, Bang? Baiklah. Tapi ingat, jangan perlihatkan mukamu lagi di sini, ya? Bisa Abang bawa uang itu sekarang? Datanglah ke rumah sebelum anak-anakku pulang. Yes! Silahkan masuk, Bapak Jutawan baru. Terima kasih. Robi. Siapa? Saya Mirna. Saya Bustaman, pamannya Robi. Oh, kenalkan, saya Mirna, teman Robi. Silahkan. Terima kasih. Saya juga baru datang. Mungkin Robi sedang belajar di atas. Oh iya. Silakan. Kok Robinya nggak ada, Om? Iya. Iya. Nah.
Jangan, Mus! Seluruh kota akan gempar dan koran-koran oplahnya pasti meningkat karena di kepala berita tertulis Sartono Mukhtar, pengusaha sukses yang lagi jatuh miskin, mencoba membunuh adik iparnya sendiri, Rom. Dan papanya Anita pasti akan memutuskan hubunganku dengan anaknya. Tolong, jangan ceritakan apa-apa pada mereka. Apapun anggapan mereka terhadap diriku, tidak kurisaukan. Yang terpenting, mereka sekarang sudah berada pada jalan hidup yang benar. Aku betul-betul malu. Papaku seorang pemabuk, pejudi, tukang main perempuan. Sekarang dia jadi pembunuh adik iparnya sendiri. Please, ini tentang ayahmu, Robi. Apalagi tentang dia. Kau sama brengseknya dengan dia. Satu saat kau akan menerima ganjaran yang sama dengan dia. Kan dia sudah menganggap ayahnya itu seorang yang paling dia benci. Sampai-sampai dia sudah tidak mau lagi membela ayahnya sendiri. Aku harus berbuat sesuatu, Rin. Aku harus katakan pada Robi besok Jangan supaya... bodoh. Kamu tidak ingin merusak apa yang dicita-citakan oleh Pak Mohtar, calon mertuamu yang baik hati itu, kan? Mana anakku? Sejak kemarin dia menghilang di rumahku. Kau simpan di mana dia? Emangnya rumah ini biro tempat mencari orang yang hilang? Bajingan! Bajingan!